sebetulnya dia seperti payung dari cinta itu sendiri. Karena dia jadi selfless love, I'll do anything for you. Bucin? Hai lovers, balik lagi dengan saya Dian Wisnu, The Love Psychologist. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Masih penuh cinta kan? Hari ini saya ditemani dengan seorang host yang ganteng, yang seru. Siapa namanya kita tanya langsung aja. Silakan. Apa kabar semuanya? Kenalin, saya Theo Daniel. Senang sekali rasanya bisa diundang sama wanita cantik yang ada di sebelah saya juga. Apa kabar? Baik-baik aja, Sehat. Bang Theo. Sehat. Jadi, apa sih di The Love Psychology sih biasanya dibahas kali ini? Kali ini kita mau bahas sesuatu yang spesial. Karena dari namanya aja kan udah The Love. Yes. Sementara kita belum pernah bahas yang ngomongin love gitu. Kan kalau love itu identik dengan biasanya nih cinta. Love is cinta. Iya. Benar nggak sih? Iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris bener. Iya kan? Tapi kalau misalnya bicara tentang cinta begitu ya, banyak orang yang mempersepsikan itu kan luas. Tapi sebenarnya cinta itu apa sih? Cinta itu munculnya sebetulnya dari mata turun ke hati, Bang Theo. Itu kalau kata Jazz. Gitu ya? Iya. Iya. Dari mata turun ke hati. Tapi kalau dari sisi psikologi? Kalau dari sisi psikologi itu ada teori namanya Robert Sternberg. Jadi dia cerita bahwa cinta itu terdiri dari 3 komponen. Ada yang namanya passion, intimacy, dan komitmen. Nah, kalau kita bicara passion, tahu dong, nafsu gitu ya. Birahi, keinginan untuk berdekatan, untuk bertemu terus, untuk bersentuhan, itu passion. Nah, kalau intimacy itu sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana kita merasa nyaman sama pasangan kita. Jadi kita bisa cerita apa aja sama pasangan kita dan kita merasa dirinya tuh bisa memahami kemauan kita, kebutuhan kita, keinginan kita, sampai semuanya lah. Connect each other gitu ya? Iya, jadi kata kunci dari intimacy itu communication-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita berhubungan, istilahnya tuh klik gitu ya? Iya, benar. Jadi ada rasa nyaman, bondingnya, no boundaries gitu ya? Benar. Nah, kalau komitmen itu berarti kita berani taken kontrak istilahnya dengan pasangan kita, jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek itu berarti kita berusaha mengenal dengan pacaran dulu, kenal dulu, atau mungkin berteman dulu, baru pacaran dulu. Lalu jangka panjang, nah setelah udah pacaran, mau dibawa kemana hubungannya? Dibawa ke laut, atau dibawa memang mau sehidup semati. Nah itu cinta. Jadi meliputi 3 hal itu. Kalau kata orang berarti kan tak kenal maka tak sayang, tak aruf maka tak kawin gitu ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari bentuk cintanya sendiri gimana? Kalau bentuk cintanya sendiri ada yang cintanya passionate love atau romantic love, cinta yang menggebu-gebu, yang membara, yang kayak butterfly in the stomach, terus kayak ngimpiin dia terus-terusan, gak bisa berjauhan sama dia, itu penuh dengan passion love gitu kan, passionate love lah intinya, ya romantis gitu. Nah satu lagi adalah companionate love, jadi cinta yang ada karena bermula dari pertemanan, jadi berteman dulu lama, terus akhirnya merasa bahwa I think he is or she is the one. Tapi wajar nggak sih kalau misalnya bicara tentang butterfly in the stomach itu? Artinya gini, masih ada nggak sih sekarang? Masih ada dong. Masih ada ya? Masih ada. Bukan karena nafsunya doang ya? Nah, kalau kita lihat orang nih misalnya terus oh dia kece nih, dia cantik gitu kan. Terus kemudian pas udah ketemu, kok gue deg-degan terus ya, udah kenalan, udah ngobrol. Deg-degannya tuh terus-terusan gitu kan. Jadi kayak pengen deket terus sama dia. Tapi ketika deket jadi takut dan sebagainya. Nah itu passion, ya kan? Karena kita pengen berdekatan, terus rasanya juga tubuh kita, emosi kita, terus ya sampai semuanya lah, hormon-hormon kita itu juga rasanya berbeda. Dibandingkan dengan ketika kita sama orang yang biasa-biasa aja. Kayak gitu. Kalau
love sendiri ini kayak gimana? Nah, karena kita disebut ini sebagai cinta dalam bentuk yang seperti berteman, lalu nyaman sama dia. Jadi biasanya bermula dari kedekatan secara fisik. Artinya kedekatan secara fisik itu kita dekat sama dia, sering ketemu, sering ngobrol, hangout bareng, hobinya juga mirip, ya. Kemudian juga misalnya kegiatannya juga mirip yang diikutin. Terus kesukaan bacaannya juga sama, gitu. Jadi karena banyaknya kemiripan, banyaknya similarities itu tadi, membuat mereka jadi semakin dekat. Semakin dekat, semakin connect. Terus jadi makin memahami bahwa sebetulnya gue butuh orang yang ternyata punya banyak kemiripan karena jadi selalu punya alasan untuk bareng gitu. Dan kalau udah biasa bareng gitu kan jadi kayak kalau dia nggak ada jadi aneh rasanya. Jadi pincang. Terus jadi dia selalu ada juga ketika kita membutuhkan. Dia bisa dengerin kita, bisa nasehatin kita juga dan menerima kita apa adanya. Itu companionate. Beda banget kan sama passion? Yes. Kalau passion kan tadi yang butterfly in the stomach, terus kemudian juga ada emosi yang bergejolak, berapi-api. Dipikirkan terus. Iya, gitu. Benar. Nah itu passionate. Nah, kalau lihat tadi, kalau misalnya tadi kan artinya ada yang jatuh cinta atau jatuh cinta as a pasangan, kemudian ada juga yang lihat dari as a friends. Gitu ya, friends goal. Ada nggak sih bentuk-bentuk cinta lainnya lagi? Ada lagi nih Bang Tio, namanya compassionate love. Nah, compassionate love itu sebetulnya dia seperti payung dari cinta itu sendiri. Karena dia jadi selfless love. Terus jadi kayak I'll do anything for you. Bucin? Jangan jadi bucin juga. Oh nggak juga ya? Dirimu bucin? Enggak dong. Enggak ya. Nah, jadi altruistic love gitu. Jadi kayak dia mau melakukan sesuatu apa aja untuk pasangannya, sampai dia juga merasa bahwa dirinya nggak apa-apa kok, karena yang penting pasangannya bahagia. Nah itu adalah selfless love, atau disebut agape, atau disebut sebagai compassionate love. Tapi masih dalam tahap wajar atau tidak wajar sebetulnya? Sebetulnya gini, itu masih bisa dibilang tahap wajar karena dia tipe orang yang suka service. Suka memberi ya daripada menerima. Jadi ada tipe-tipenya orang-orang yang ya giving and giving gitu. Tapi benar juga sih kalau Bang Tio bilang apa itu wajar atau enggak tergantung. Tapi kan ada orang yang kayak gitu. Ada. Karena dia ingin memberikan pelayanan terbaik untuk pasangannya. Iya. Tapi artinya gini, mungkin lebih karena dia memang ingin membahagiakan pasangannya. Betul. Ya kan, karena dia cinta. Betul. Ya kan? Iya. Setuju nggak? Setuju. Walaupun sebetulnya kalau kita membahagiakan pasangan, kita juga mesti tahu bahwa kita harus membahagiakan diri kita dulu, baru kita membahagiakan pasangan. Yes. Karena susah loh kalau misalnya kita nggak bahagia, lalu kita berusaha bahagian orang lain. Itu sebetulnya kayak bucin. Ya. Gitu. Tapi ada yang lebih susah lagi menurut aku. Gimana tuh? Pura-pura bahagia. Oh, jangan ya lovers ya. Jangan please. Sakit lagi. Kalau bentuk cinta lain itu ada juga. Jadi tokohnya ini cukup banyak dalam teori-teori psikologi. Dia namanya Erich Fromm. Dari namanya aja udah kayaknya orangnya mikirnya gitu. Orang Jawa nih pastinya. Terus ganteng, keturunan bule Erich gitu kan. Erich Fromm ini menjelaskan ada berbagai macam tipe. Jadi ada brotherly love, jadi mencintai orang lain termasuk orang asing dalam arti dia seperti punya peduli, tanggung jawab. Kemudian kayak brotherhood gitu nggak sih maksudnya? Kayak brotherhood sebetulnya brotherhood, sisterhood kayak gitu. Jadi kayak menyayangi saudara kamu gitu. Ya, satu darah dan sebagainya, atau mungkin sahabat kamu juga. Nah, lalu yang berikutnya adalah motherly love. Motherly love ini yang tentunya harusnya cinta tanpa syarat kepada orang tua. Ya, jadi dibilangnya motherly, tapi sebetulnya kepada ayah, kepada ibu, kepada yang mengasuh kita, gitu. Ya. Lalu yang berikutnya ini yang agak seru nih, yang mirip-mirip dengan tadi kita bicara nafsu, kita bicara passion. Itu namanya erotic love. Nah, erotic love ya. Bukan erotik doang ya. Iya. Ini harus ada, jangan sampai dipisah nih, karena beda makna nantinya. Ya, jadi dalam cinta ini artinya sifatnya eksklusif karena kita hanya bisa punya hasrat, punya kemauan untuk berdekatan dengan orang itu hanya pada orang itu. Jadi eksklusif sifatnya, love-nya. Itu erotic love. Ya, jadi keinginan untuk menyatukan diri dengan orang lain.
perlu dijelasin apa perlu dijelasin cara menyatukan diri? Iya, makanya ini jangan sampai bermakna ambigu, apalagi bermakna ganda nih. Maksudnya gimana nih? Menyatukan diri. Jadi kayak misalnya I want to feel you in myself gitu. Jadi kayak ya udah. Terus kalau misalnya kita punya passion, kita punya nafsu ya, biasanya kan kita pegangan tangan. Ya sekarang nggak boleh ya lagi pandemi. Terus kita ciuman gitu. Kemudian dan seterusnya lah Bang Theo. Nah, yang berikutnya adalah self love. Nah, self love ini adalah kemampuan diri kita untuk bisa mencintai apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita raih dalam hidup kita. Jadi misalnya prestasi kita, pendidikan kita, kemudian misalnya kita punya teman-teman banyak, jadi kita kayak merasa bahwa kita ini beruntung banget, kita udah punya segalanya sebetulnya. Jadi biasanya dengan cara kayak kita ngelis gitu, apa yang sudah kita punya selama ini dalam hidup kita, dan itu bikin kita jadi semakin mencintai dan menghargai adanya diri kita ini. Itu penting. Itu paling penting ya, self love itu paling penting. Karena itu yang top of the topnya, yang betul-betul perlu jadi reminder yang di bold, di italic segala macam ya. Iya betul, self love ya, lovers. Ada lagi Mbak Dian? Yang berikutnya adalah love of God. Love of God. Ya, jadi kita ada di dunia ini karena siapa? Karena ada Tuhan. Semua ciptaannya itu kita syukuri. Kemudian kita berusaha juga untuk melestarikan ciptaannya beliau ya, ciptaan Tuhan. Ya dengan cara berdoa gitu ya, beribadah. Ya, kemudian kita bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, itu love of God. Yes. Gitu. Itu dia. Berarti udah selesai dia berarti di topik kita kali ini yang pertama nih ya. Betul. Berarti nggak di sesi di The Love Psychologist udah selesai, tapi masih banyak sesi-sesi lain yang sayang sekali untuk kamu lewatkan. Tapi jangan khawatir, kita bakal balik lagi di sesi berikutnya. Tapi kalau nggak mau kelewatan sesi berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kemudian bunyikan loncengnya. Subscribe-nya kemana Mbak Dian? Subscribe-nya ke YouTube channel The Love Psychologist. Bisa juga kalau ada pertanyaan langsung komen, komen di bawah ini, atau juga bisa misalnya kontak ke kita di kontak.thelovepsy@gmail.com. Oke. Gitu lovers. Jadi moga-moga dengan penjelasan tentang cinta ini lovers jadi tahu bahwa love itu banyak banget bentuknya. Terus jadi memahami cinta mana yang paling dibutuhkan dan cocok buat lovers semua di sini. Yes. Ya. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, lovers.